Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau bicarain soal kabar ya. Kabar baru nih di dunia jam yang lagi hot gitu ya. Jadi ceritanya Omega, bukan Omega, sorry, Swatch Group baru kerjasama sama Omega. Swatch sama Omega baru bekerja sama meluncurkan satu jam namanya Moon Swatch gitu ya. Nah, Omega sendiri sebenarnya dimiliki oleh Swatch Group gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama-sama satu grup gitu. Swatch sama Omega itu sebenarnya satu grup ya, Swatch Group gitu loh. Nah, tapi pokoknya Swatch itu merek jam entry levelnya dari Swatch Group gitu ya. Nah, itu jam-jam yang quartz gitu, yang pokoknya kelas entry level lah gitu. Nah, Omega kan kelas luxury-nya gitu. Nah, mereka pinter guys, Swatch Group itu. Mereka akhirnya bikin Moon Swatch gitu, kolaborasi antara Omega dan Swatch brand gitu, dijadiin satu gitu. Nah, dia luncurin koleksi jam-jam berdasarkan Omega Moon Watch gitu. Nah, ini menurut gue sangat kreatif gitu guys ya, sangat kreatif dan sukses luar biasa guys. Baru diluncurin tanggal 26 Maret, jadi baru berapa? Lusa kemarin gitu ya. Jadi sangat-sangat fresh ini ya. Gitu. Dan Swatch sendiri meluncurkan sekitar 11 model gitu ya, berdasarkan Omega Moon Watch gitu. Jadi ada dibilang space to mission to Earth gitu ya. Ada mission to pokoknya mission ke bulan, matahari, bumi sama 9 planet gitu. Jadi dia ke bumi, matahari sama 9 planet. Waduh, pinter banget nih gitu kan. Kalau Moon Watch kan mission to the moon, ke bulan. Kalau ini mission ke matahari, ke bumi, ke 9 planet lainnya gitu. Jadi ada Mars, Neptunus, Uranus gitu ya. Wah, dan itu konsepnya menurut gue sangat-sangat fun gitu ya, sangat bagus ya menurut gue, sangat kreatif gitu loh. Dan terbukti gitu, ini 2 hari ini ya sukses luar biasa guys, sukses luar biasa, gila-gilaan gitu. Dan menurut gue ini strategi yang sangat bagus gitu. Dan Swatch sendiri kalau ini sukses begitu ya. Nah, kalau menurut gue dengan dia sukses begini, ya company-nya kan akan lebih profitable ya, mereka akan lebih berkarya lebih jauh gitu. Jadi ya gue sih sebagai orang yang suka dunia horologi ya gue seneng sih gitu kalau rilisnya ini sukses gitu. Dan ini membuktikan guys gitu, kalau banyak sebenarnya orang yang dari peristiwa ini ya, gue lihat banyak hal gitu. Gue lihat salah satunya ya, yang gue lihat ya, ternyata tuh banyak loh orang tuh yang sebenarnya menurut gue ya suka sama desain Moonwatch gitu loh. Tapi mungkin mereka pun seneng sama Omega Moonwatch. Tapi mereka mungkin nggak namanya ya. Kan Omega Moonwatch itu soalnya mahal guys. Apalagi sekarang harganya aja udah naik nggak karu-karuan gitu kan. Kalau dulu gue pernah punya Omega Moonwatch dan gue suka banget gitu, dan jujur aja gue sendiri nyesel guys gitu, karena gue udah jual gitu, dan sejak gue jual harganya udah naik nggak karu-karuan gitu loh. Dan ya kalau bisa beli pakai harga dulu gue mau lagi guys jujur, tapi udah nggak bisa gitu. Dan gue pernah punya itu jam, dan itu bagus gitu loh. Tapi dulu aja mahal, sekarang ya lebih mahal lagi gitu. Nah, tapi banyak guys sebenarnya orang yang suka mau watch, tapi mungkin harganya mahal kan. Nah, dengan adanya yang kayak gini gitu, orang tuh antusias gitu. Wah, ini bisa beli desain Moonwatch, walaupun ya bukan Moonwatch ya, bukan Moonwatch, desain dialnya juga beda Moonwatch, tapi ada unsur Moonwatch gitu. Dan menarik gitu, kayak karena kan dia konsepnya kan ke planet, ada planet Mars, planet Bumi, planet Uranus, Saturnus gitu ya. Nah, itu dialnya beda-beda, ada yang warna merah, ada yang warna ini, warna coklat, warna biru gitu ya. Jadi lucu gitu loh, lucu gitu loh. Nah, itu jadi orang kan orang-orang yang mungkin merasa kemahalan, Moonwatch kemahalan gitu. Nah, jadi mereka mungkin mau beli ya, tapi nggak bisa beli, ya udah. Sekarang ada kolaborasi antara Swatch sama Omega. Wah, jadi orang tuh tertarik gitu loh. Orang-orang yang mungkin budgetnya nggak terlalu banyak buat jam gitu, atau orang yang nggak ready buat habisin puluhan juta buat beli Moonwatch. Mau aja beli aja yang ini gitu. Walaupun sekali lagi ini bukan Moonwatch, dan ini jamnya sendiri cuman quartz. Dan yang gue denger, gue sendiri belum pernah lihat wujudnya kayak gimana, gue cuma lihat dari internet. Dan katanya sih plastik gitu ya. Nah, jadi ya pasti nggak jam entry level lah guys gitu. Cuman menurut gue konsepnya sangat bagus gitu loh. Nah, itu yang gue perhatiin pertama. Dan kedua ya, menurut gue ini bagusnya lagi adalah, selain orang banyak suka sama desain Moonwatch, dan yang gue suka lagi adalah
ternyata tuh banyak orang yang menurut gua antusias sebenarnya sama jam gitu. Apa dan tapi ya guys ya, yang gua mau ngomong lagi begini, tapi sangat disayangkan ya guys ya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong sebelum gua ngomong itu ya, ini kan ada keluar 11 desain. Yang paling gua suka dari 11 desain ini, yang paling gua suka sih kalau gua disuruh pilih, gua suka yang Uranus, bukan Uranus, sorry, yang Saturnus, yang ada ring, planet yang ada ring gitu guys, yang warna coklat. Wah, itu gue suka tuh, gitu. Apa gue akan beli atau enggak? Gue nggak ngerasa gue bakal beli lah. Cuman kalau disuruh pilih dari 11 desain ini, gue suka yang Saturnus, yang ada apa tuh? Ada ring, planet yang ada ring, planet ke-6 ya guys ya, gitu kan. Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus kan. Nah, itu yang gue paling suka gitu. Tapi yang paling populer ya sejauh ini yang gue lihat ya adalah yang Tiffany Blue. Yang blue-nya itu tuh kayak itulah, kayak yang Patek Philippe baru-baru ini keluarin sama Rolex gitu. Tiffany Blue. Namanya itu yang Uranus kalau nggak salah. Iya, yang Uranus, yang planet planet ketujuh ya. Gitu. Nah, itu. Nah, gini guys ya, cuman ya sangat disayangkan ya guys ya, sangat disayangkan ya. Oh ya, terus sebelum itu gue mau ngomong begini lagi guys ya. Dan menurut gue ya, dengan dirilisnya ini model-model seperti ini ya, menurut gue ini juga akan, karena ini sukses banget ya, ini lagi hal yang menurut gue bagusnya lagi ya. Dari sini pasti Swatch Group tuh akan belajar guys. Menurut gue, dia bakal belajar deh, dia bakal lihat, ini ternyata antusiasnya bakal begini banget nih. Nah, Swatch Group ini bukan perusahaan bodoh, ini perusahaan besar kan, dan mereka pasti suka banget sama duit kan. Nah, jadi mereka tuh karena tahu ya, lihat antusias masyarakat begitu besar ya. Ini 2 hari ini guys, sukses banget loh. Jadi Swatch punya toko Swatch itu ya banyak diserbu fans-fans gitu, kayak orang gila sampai nggak karu-karuan tuh guys. Nanti gue bakal ngomong lebih jauh gitu ya. Jadi, waduh gila deh, bener-bener nggak karu-karuan gitu. Gue aja nggak nyangka sih, jujuran bisa kayak begitu gitu. Gue baca berita gitu. Jadi kalau udah sukses kayak gini ya, gue yakin Swatch Group juga pintar gitu. Ini mungkin gue rasa sebenarnya ya, dia keluarin seperti gini. Kalau dia, ini kan bisa jadi pikiran buat mereka gitu. Dengan mereka luncurin begini, mereka bisa lihat nih. Oh, dari begini banyak ya kombinasi warna gitu ya. Dialnya warna-warni begitu ya. Dia bisa lihat, oh mana sih yang masyarakat suka gitu loh. Nah, kalau sekarang kan mereka luncurnya warna-warni begini dan sukses begini. Jadi menurut gua nanti ke depannya bukan nggak mungkin, dia akan mungkin waktu terbitin Omega Moonwatch, mungkin mereka akan terbitin variasi-variasi yang lebih warna-warni mungkin gitu loh. Nah, menurut gua ini makanya ini good sign gitu loh. Dan menurut gua ya guys ya, ini Swatch Group ya luncurin warna-warni kayak gini ya. Menurut gue ini dia sebenarnya ya agak ikutin Rolex gitu loh. Karena kan baru-baru ini, bukan baru-baru ini sih, mungkin kapan? Tahun 2020 ya kalau nggak salah. Rolex kan keluarin Oyster Perpetual yang banyak warna-warni kan. Ada warna orange lah, ada hijau lah, ada warna biru lah gitu ya. Dan kuning, meledak. Waduh, orang suka banget gitu loh. Dan gue sendiri nggak nyangka jujur ya. Itu tapi Rolex marketnya udah gila lah. Tapi pokoknya menurut gue ya, itu Omega mulai niru apa yang Rolex lakuin gitu. Rolex lakuin itu sukses dah, dia tiru. Nah, baru-baru ini Omega keluarin Omega Aquaterra. Nah, itu dia niruin Rolex banget tuh strateginya. Wah, dia keluarin warna-warni, warna oranye lah, warna inilah, warna itu. Nah, ini sekarang dia pakai Moonwatch, Omega punya model yang paling ikonik, yang paling terkenal, dia kolaborasi sama merek Swatch gitu. Nah, menurut gue sangat pintar gitu guys. Swatch itu kan merek entry level, jadi dia sebenarnya dia ambil konsepnya Omega punya yang model yang paling terkenal, dia ambil, dia taruh di dia rilis di buat kelas entry level gitu. Jadi dia mau capture market tuh gitu loh. Nah, ini menurut gue strategi yang sangat brilian banget, sangat brilian karena bukan hanya dia menarik orang ya, orang-orang yang entry level ini ya, mereka kalau udah kecantol gitu ya, beli nih salah satu model, lihat ini, wih bagus ya, lucu gitu ya, bagus ya, desainnya bagus gitu ya. Tapi mereka lama-lama tahu dong, ini bukan Moonwatch. Nanti kalau uang udah ada, nah mereka jadi mungkin bisa upgrade gitu. Nah, itu kan jadi dia dia narik customer baru sebenarnya gitu loh. Menurut gue bagus banget gitu loh. Dan dia pakai cara Rolex, dia keluarin jam
warna-warni begitu, dan termasuk sukses. Nah, sekarang gue mau ngomongin ya sedikit tentang insidennya guys ya. Jadi selama 2 hari terakhir ini gue baca berita ya. Ini sangat disayangkan ya. Ini sebenarnya berita yang sangat baik buat kalangan orang yang suka jam gitu ya. Rilis kayak begini gitu, jam yang unik gitu loh, menurut gue lucu gitu loh. Bahkan orang-orang, gue percaya ya, orang-orang yang punya jam-jam kayak Omega yang bener gitu ya, atau apalah gitu, yang Rolex gitu ya, gue yakin kok mereka mungkin juga mau aja beli jam kayak begini gitu buat lucu-lucuan gitu loh. Emang karena lucu gitu loh. Gue sendiri lihat lumayan menarik gitu loh. Yang Uranus yang Saturnus ya, Uranus terus. Yang Saturnus itu gue suka gitu loh. Nah, cuman guys, sangat disayangkan ya. Berita yang bagus gini ternyata ada orang gitu ya, karena sangat populer, sangat sukses gitu ya. Baru 2 hari diluncurin. Gila, jadi banyak orang yang ngantri nggak karu-karuan guys gitu. Nah, karena ini kan baru diluncurin, jadi Swatch juga mungkin belum produksinya baru yang first batch gitu, jadi belum banyak gitu di market guys gitu. Nah, jadi banyak orang ya langsung nyerbu ke toko-toko Swatch gitu loh. Nah, gue baca beritanya ya, sampai nggak karu-karuan loh, sampai orang ada yang ngantri sampai 12 jam, ada yang sampai dari jam 3 pagi ngantri di depan toko Swatch gitu. Gila kan guys? Gila gak? Gue pikir ya, ini bener-bener luar biasa loh gitu loh. Tapi ini sangat disayangkan. Karena kenapa? Orang-orang ini kenapa guys mau begini? Karena ini flippers. Ini orang-orang yang beli akhirnya buat dijual lagi. Nah, ini sangat disayangkan ya guys ya, menurut gue ya. Nah, ini gue lagi mau bincang-bincang aja ini karena ini fenomena yang luar biasa gitu ya. Nah, menurut gue ini fenomena yang konyol gitu. Karena kenapa? Ini sebenarnya jam yang bukan limited edition. Ini sama sekali nggak limited gitu loh. Swatch ini udah bilang ini nggak limited gitu loh. Nah, tapi ini baru keluar aja, karena baru keluar jadi belum banyak gitu loh. Mungkin di toko Swatch sendiri mungkin baru dapat berapa alokasinya gitu loh. Mesti nunggu gitu loh. Tapi mungkin banyak orang yang ada orang yang nggak sabar pengen beli, begitu beli dijual lagi gitu guys. Nah, sampai nggak karu-karuan loh. Jadi ini kayak flippers gitu, digoreng, harganya digoreng guys gitu. Jadi harga retail sendiri itu sekitar berapa sih? 260 US dollar ya. Jadi sekitar 4 juta ya kalau nggak salah ya, satu ya sekitar 4 juta. Satu jam gitu ya. Tapi sekarang gara-gara digoreng guys, ada orang yang berani pasang sampai hampir 25 juta gitu loh. Ngaco banget, nggak karu-karuan. Bahkan dari semua kombinasi warna seperti yang gue bilang, yang paling populer adalah yang Uranus, yang Tiffany Blue gitu ya. Ada yang berani pasang sampai 40 juta guys. Gila gak? Gila gak guys? Ini jam quartz Omega Swatch yang Tiffany Blue ada yang pasang 40 juta loh. Dan bahkan ada orang ya, gue lihat iklan gitu ya, ada orang yang mau beli ya. Oke, langsung gue beli, harganya 2 kali lipat dari retail. Jadi kalau misalnya retailnya 4 juta, dia berani beli 8 juta rupiah. Dia berani langsung beli 8 juta. Nah, bayangin guys, dia berani langsung beli 8 juta ya. Buat harga barang yang original price itu cuma 4 juta. Dia berani beli 8 juta terus langsung dia mau jual lagi gitu loh. Waduh, karena ya bayangin, mungkin dia bisa beli 8 juta, dia bisa jual 20 juta. Wah, gila bener. Ini nggak karu-karuan guys. Dan ini terjadi di banyak negara ya. Jadi di negara Singapura, Hong Kong, UK, London, di Kanada, di Amerika gitu ya. Orang ngantri nggak karu-karuan. Di Australia juga gitu, sampai katanya gue baca ada yang sampai polisi turun tangan di Aussie. Terus udah gitu di London juga gitu ya, sampai ada sampai chaos gitu, sampai nggak karu-karuan gitu guys. Terus udah gitu di New York orang sampai ngantri dari jam 3 pagi. Terus di Singapura sampai ada orang yang marah-marah gitu ya, karena ngantri sampai selama 12 jam. Terus di Hong Kong juga sampai orang ribut nggak karu-karuan. Waduh, gila banget, bener-bener nggak karu-karuan guys. Jadi nggak tahu ya, ini menurut gue kabar yang bagus, tapi menurut gue juga jadi agak gila gitu ya, karena kok nggak nyangka gitu ya. Menurut gue sebagai orang yang suka jam, waktu gue baca berita pertama waktu Moon Swatch begini ya, Swatch sama Omega keluarin jam baru gitu, gue sebenarnya excited gitu. Gue pikir wah ini lucu nih, walaupun gue nggak akan beli ya guys ya, tapi menurut gue ini berita yang bagus gitu loh buat orang yang suka jam gitu ya. Dan
dengan rilis yang bagus, lucu kayak begini gitu ya, dan banyak orang yang makin suka jam, itu kan membuat orang penggemar horologi makin berkembang kan basisnya kan. Jadi menurut gue bagus gitu loh buat dunia horologi gitu. Tapi nggak nyangka nih ada orang-orang brengsek ini ya, flippers, orang yang tukang goreng gitu ya, pengen beli borong supaya buat dijual lagi. Nah ini guys yang sebenarnya ya menurut gue ya di dunia horologi sekarang ya, yang paling brengsek guys ya, yang paling brengsek, yang paling sialan itu adalah orang yang goreng-goreng ini guys. Sebenarnya yang rusak hobi ini adalah orang-orang begini gitu loh, orang yang mau cari duit gitu loh. Jadi mereka nggak suka jam, mereka sama sekali nggak suka jam, tapi mereka hanya pengen cari duit, cari untung gitu loh. Beli buat digoreng, beli buat goreng, beli buat jual lagi gitu. Nah itu yang akhirnya merusak hobi ini gitu, karena orang yang sebenarnya suka sama jam ini jadi nggak bisa nikmatin gitu loh, jadi nggak bisa beli gitu loh, karena dibeli buat dijual lagi, brengsek begitu loh. Nah dan udah gitu yang lebih memuakannya lagi gitu ya, orang-orang yang tukang goreng-goreng ini ada beberapa yang juga laganya kayak sosok seneng jam, padahal enggak, cuma mau jualan aja gitu loh. Nah makanya dari insiden seperti ini guys, dari event seperti ini ya, ini kan gue cuma lagi mau ngomong aja ya karena ini event gak terjadi setiap hari ya, ini event yang menurut gue sangat lucu, sangat nggak umum, nggak lazim gitu ya. Nah dari hal ini gue mau kasih ini kan, karena kan Gojam kontennya adalah untuk mengedukasi guys gitu. Jadi gue mau kasih tahu guys, jangan jadi orang goblok gitu ya, jangan jadi orang goblok melalui insiden seperti ini. Sebenarnya kita harus bisa belajar gitu ya, jadi orang harus jangan goblok gitu loh. Karena kenapa? Seperti gue udah bilang, bayangin guys, Omega Swatch, masa jam yang salah satu variannya Tiffany Blue ada orang yang berani pasang sampai 40 juta itu ya, itu kan orang gila gitu ya. Kalau lu nanti lihat, jangan pernah dibeli ya guys ya, itu kalau beli ini jam sampai puluhan juta, itu berarti orang yang kalau berani beli, ya bukan berani, maksudnya orang yang beli ini sampai puluhan juta guys ya, itu otaknya mesti dicek gitu loh. Tapi pokoknya gini, jangan sampai kalian ya beli gitu loh ya, kalau harganya udah nggak karu-karuan seperti itu gitu ya, itu namanya udah digoreng gitu, jangan goblok gitu ya. Nah inilah makanya yang gue selalu bilang gitu, jadi orang harus ada pengertian gitu. Nah Gojam ini tujuannya adalah untuk mengedukasi guys, supaya orang nggak goblok gitu loh. Nah makanya gue selalu bilang gitu ya, jangan diikutin guys. Kalau jam itu udah mulai digoreng gak karu-karuan, waduh itu bahayanya luar biasa guys gitu. Bayangin jam yang cuman original price-nya sekitar 4 jutaan, orang berani pasang sampai 20 sampai 40 juta. Wah itu luar biasa gilanya itu kalau menurut gue gitu. Nah makanya di dunia jam sendiri banyak yang kayak hal seperti ini terjadi gitu. Makanya kita bisa lihat kayak model-model tertentu sampai nggak karu-karuan gitu. Beberapa model Patek Philippe, model Rolex gitu, HP nggak karu-karuan harganya gitu ya. Gue nggak usah ngomongin lah yang mana lah gitu. Semua orang pasti udah tahu gitu loh. Padahal sebenarnya secara horologi sangat biasa gitu loh. Tapi karena emang market tuh begitu, bisa buasnya nggak karu-karuan gitu, sampai gitu. Nah biasanya kalau udah terlalu hot kayak gitu, gue udah nggak terlalu tertarik gitu. Gue bakal menjauh dan gue bakal cari aja jam lain yang lebih masuk akal gitu, yang harganya masih nggak terlalu menggila tapi secara horologi bagus. Nah gue orangnya lebih cenderung kayak gitu. Nah melalui channel ini gue pengen mengedukasi gitu, supaya orang juga kalau bisa kayak begini gitu, jangan kayak orang bego, lagi orang gila-gilaan kayak sinting-sintingan gitu ya, wah ikut-ikutan gitu guys. Nah itu orang gila itu, kalau menurut gue jangan diikutin gitu loh. Kalau udah terlalu ngaco ya guys ya, kita harus pikir pakai otak gitu. Ini apa pantas gak beli barang harganya kayak begitu gitu loh. Nah di dalam event kali ini Moonswatch, jamnya menurut gue gimana? Menurut gue rilis kali ini menurut gue gimana? Menurut gue sebenarnya sangat bagus, sangat lucu. Jamnya sangat lucu, sangat bagus, sangat fresh, konsepnya bagus gitu ya. Dan menurut gue ini bisa menarik orang-orang banyak untuk lebih suka sama horologi, karena jamnya sendiri harganya sebenarnya cuma 4 jutaan guys. Jadi untuk orang-orang ya, bayangin ya guys ya, misalnya ada orang tua pengen kasih jam ke anaknya gitu, kan nggak mungkin kan guys dikasih jam anak kecil, anak misalnya remaja dikasih Rolex itu, dikasih Omega yang asli, dikasih jam-jam mewah gitu, kan nggak bener menurut gua gitu kan. Ya ada, bukannya nggak ada ya guys ya, banyak orang yang begitu ya, tapi menurut gua sih, kalau gua secara pribadi menurut gua itu nggak semestinya lah gitu, karena
namanya anak masih muda, belum apa-apa dikasih kayak begitu gitu ya. Kalau anaknya apik, anaknya belum tentu apik, tahu-tahu nanti dirusakin lagi. Terus udah gitu juga biasanya kan gimana ya, menurut gue ya, ya kalau nanti kita boleh ngomong lah ya, ini topik yang lumayan menarik lah. Tapi kalau menurut gue sih ya apa, ngapain sih kasih yang sampai kayak begitu buat anak kayak masih muda gitu. Nah jam-jam kayak begini, Moonswatch gini ya, menurut gue ini bagus gitu. Ada anak, wah anak remaja, oh nilainya bagus, orang tua mau kasih gitu, kasih deh ini. Harganya kan masih masuk akal gitu kan, mungkin sekitar 4 jutaan gitu kan. Jadi boleh kasih begitu kan. Wah, terus nanti dia bisa lihat, oh ya bagus juga, desainnya juga mirip-mirip Moonwatch gitu ya. Bahkan kalau dia pilih warna-warni lainnya juga, wah lumayan unik gitu ya. Terus udah gitu, jadi itu bisa buat basis baru buat orang-orang yang nggak yang tertarik sama jam gitu loh. Oh bisa bisa diperkenalkan gitu loh. Jam bagus buat entry level gitu loh guys. Tapi akhirnya gara-gara orang yang tukang goreng jadi ngaco nggak karu-karuan gitu. Nah kan jadi rusak nggak karu-karuan kayak begini gitu. Akhirnya orang yang mau beli juga jadi nggak bisa beli gitu ya. Jadi menurut gue secara pribadi konsepnya sendiri bagus, jamnya sendiri lucu, menarik gitu ya. Tapi ya ini kita juga bisa belajar gitu loh. Dimana di dunia horologi ini banyak orang yang sebenarnya tukang goreng-goreng harga gitu. Nah makanya guys, jangan diikutin. Kalau menurut gue jangan diikutin guys. Kalau kalian punya kesempatan untuk beli jam ini tapi mesti bayar harga yang gak karu-karuan, menurut gua mendingan tunggu. Untuk sekarang tunggu dulu guys, tunggu sampai stoknya udah banyak, udah sampai ini kan baru 2 hari dirilis kan. Nah ada orang yang memang setengah gila, mungkin nggak bisa tunggu kali ya, hampir rela bayar puluhan juta. Gua nggak ngerti deh otaknya di mana gitu, karena kalau misalnya harus bayar 20 sampai 40 juta ya mendingan beli aja langsung sekalian jam yang bener-bener jam mewah aja sekalian, nombok dikit lagi dapat gitu loh. Buat apa gitu, ini jam yang cuman quartz gitu loh, bukan jam yang serius secara horologi gitu. Bahkan gue denger plastik itunya gitu loh. Dan gue ada denger katanya ya mungkin salah satu sampelnya kali ya, catnya luntur gitu. Karena ini jam entry level gitu loh. Tapi menurut gue kalau bayar harga yang original price 4 juta itu menurut gue worth it aja gitu loh. Tapi kalau udah sampai puluhan juta itu gendeng banget lah. Itu gendeng. Jadi gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Jangan diikutin. Kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk bayar lebih mahal buat dapetin ini jam, menurut gue tunggu sampai stoknya udah lebih menjamur gitu. Jadi jangan bayar harga nggak karu-karuan gitu. Tunggu aja dulu gitu. Ini baru 2 hari, jadi masih populer banget gitu. Dan itu di negara-negara kayak New York segala aja sampai gak karu-karuan, sampai polisi datang gitu. Aduh gila, itu menurut gua agak gila guys. Kita harus jadi orang pintaran dikit. Kita nggak usah ikut-ikutin yang kayak begitu gitu. Kalau menurut gua ditunggu aja dulu gitu. Tapi nanti kalau udah dirilis ya guys, menurut gua kalau menurut gue sih itu jamnya sangat interesting gitu, sangat menarik gitu, sangat lucu gitu. Nah guys, oke. Jadi ya konten kali ini gue cuma mau bicara begitu aja sih. Menurut gue ini eventnya gila banget guys. Dan kita bisa belajar, yaitu jangan goblok, jangan ikutin kalau misalnya harga barang udah harga jamnya udah digoreng gak karu-karuan. Kita harus pintar, kita jangan ikutin gitu. Jangan kita mau beli gitu, kayak gitu aja gitu loh. Nah, oke guys, komen ya guys ya di bawah gitu. Menurut kalian gimana guys ini Moonswatch ini? Kalian suka gak model Moonswatch ini? Menurut kalian gimana rilis kali ini gitu? Menurut gue sih Swatch itu pinter sekali gitu loh. Dan menurut gue ini bagus konsepnya gitu. Nah menurut kalian gimana? Dan kalian paling suka yang mana modelnya? Ayo guys, komen di bawah. Karena gue pengen ini jadi interaksi gitu. Kalau gue paling suka yang Saturnus, yang ada lingkaran gitu loh, yang warna coklat. Oke, begitu aja guys ya. Begini aja video kali ini, semoga kalian suka kontennya. Dan kalau kalian suka horologi guys, tolong support channel ini, klik subscribe. Oke guys, gitu aja ya, bye bye.